Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, karakteristik pembelajaran tematik. Karakteristik pembelajaran tematik pertama berpusat pada peserta didik. Apa itu? Artinya semua kegiatan itu ada di tangan peserta didik. Semua kegiatannya. Artinya bahwa mereka lah yang aktif, bukan guru berceramah. Yang selama ini posisi peserta didik persis diperlakukan oleh guru adalah ibarat botol-botol. Yang mereka adalah botol-botol ini adalah benda mati yang tidak bergerak dan tidak punya kreativitas. Selalu diisi dengan air setiap saat. Model paradigma seperti ini adalah salah. Seharusnya peserta didik yang diperlakukan oleh guru adalah pot bunga. Pot bunga, di dalamnya ada bunga. Lalu tugas guru adalah sebagai fasilitator, pemberi pupuk, lalu disiram sedemikian rupa. Persoalan bunganya sungguh berkembang, itu adalah ada hak prerogatifnya peserta didik. Jadi bukan diceramahi. Paham sekali. Yang selama ini anak didik kita buat seperti botol yang diisi air. Bentuknya apa? Selalu kondisi belajar kita adalah diceramahkan. Ya tidak mungkin. Itu. Jadi berpusat pada peserta didiklah yang aktif yang disebut dengan pakem misalnya. Pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, bahkan islami, pakemis. Kedua, memberikan pengalaman langsung. Kalau anak-anak tadi memperkenalkan diri, langsung tidak pengalamannya dirasakan? Langsung. Oke. Siapa yang memperkenalkan diri? Anak-anak. Siapa yang bernyanyi? Anak-anak. Silakan. Berikutnya tidak terjadi pemisahan mata pelajaran. Ya tidak? Ya. Melalui RPPT. Karena sudah ada indikator bahasa, sudah ada indikator IPS, PPKN dan seterusnya. Menyajikan konsep yang terpadu dari berbagai mata pelajaran. Ya tidak kira-kira. Terpadu di sini adalah paling terkait antara satu indikator dengan indikator yang lain yang dihubungkan dengan tema. Nah, kalau tema aku, maka semua indikator yang ada itu harus sinergi dengan temanya. Apakah dia indikator matematik, apakah dia indikator PPKN dan seterusnya, semuanya harus memiliki hubungan dengan tema yang ditampilkan oleh guru dan pak guru di sekolah. Nah, berikutnya bersifat fleksibel. Ruang belajar boleh ditata sedemikian rupa. Kadang-kadang anak belajar dalam bentuk kooperatif dalam bentuk kelompok, boleh juga dalam bentuk pasukan, boleh juga akan salah belajar di atas meja karpet, atau saja boleh dibuat dalam bentuk karya wisata. Atau bentuk lain bahwa bersifat fleksibel, artinya tidak hanya satu mata pelajaran yang